Mahkamah Konstitusi akan memulai persidangan perselisihan hasil pemilu pada Rabu 27 Maret mendatang. Dan sampai hari ini MK sudah menerima 263 permohonan perselisihan hasil pemilu DPR dan DPRD. Sementara untuk DPD ada 11 permohonan perselisihan dan 2 permohonan hasil pemilu presiden yang masing-masing diajukan oleh Timnas Anies Mohaimin dan TPN Ganjar Mahfud. Di tahun 2019 lalu, Saudara, MK menerima 262 permohonan perkara hasil pemilihan umum 2019. Jumlah permohonan ini lebih sedikit dari permohonan hasil pemilu tahun 2024. Pada 2019, keputusan MK tidak banyak mengubah hasil pemilu presiden versi KPU yang memenangkan pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Apakah di tahun 2024 ini ada peluang Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan sengketa Pilpres yang salah satunya adalah meminta pemilu ulang tanpa cawapres Gibran Rakabuming Raka? Kita bahas usai tayangan ini. Sidang sengketa Pilpres 2024 akan dimulai Rabu 27 Maret. Hakim Konstitusi punya waktu 14 hari kerja untuk memutuskan perkara. Juru bicara Mahkamah Konstitusi memastikan Hakim Anwar Usman tidak akan terlibat dalam sidang sengketa Pilpres. Ditaati ya, putusan itu ditaati dan saya kira dalam berbagai kesempatan itu sudah disampaikan bahwa Pilpres nanti akan digelar secara pleno oleh seluruh Hakim Konstitusi kecuali Pak Hakim Anwar Usman. Tim hukum Ganjar Mahfud mendaftarkan gugatan ke MK pada Sabtu lalu tanpa dihadiri oleh pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Selain meminta pemilu ulang di semua TPS, tim hukum Ganjar Mahfud juga meminta MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran karena dianggap melanggar hukum dan etika. Kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02 yang menurut hemat kami telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika. Dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MK-MK dan terakhir oleh DKPP. Sebelumnya, pasangan Anies Mohaimin lebih dulu mendaftarkan gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis lalu. Senada dengan tim hukum Ganjar Mahfud, tim hukum Anies Mohaimin meminta pemilu ulang tanpa diikuti Gibran Rakabuming Raka. Kesalahan pencalonan calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Wapres terpilih pemilu 2024 Gibran Rakabuming Raka menghormati upaya hukum yang ditempuh kedua paslon. Mengenai permintaan pemilu diulang, Gibran mempertanyakan apabila paslonnya kalah, apakah pemilu akan diminta ulang terus hingga menang? Ya, salah satunya itu adanya permintaan kualifikasi terhadap pemilu, Mas. Kedua paslon 1 dan 3, Mas. Ya, dari paslon 1, paslon 3 ada, jika ada hal yang kurang berkenan, sudah ada jalurnya masing-masing. Ya, minta pemilu. Itu sesuai ya, monggo. Diproses saja melalui jalur-jalur yang sudah ada, ya. Tapi minta pemilu ulang, Mas, relevan nggak sih, Mas? Meminta pemilu ulang itu relevan nggak? Ya, monggo, itu tadi loh jawaban saya. Jika nomor 1, nomor 3 ada hal-hal yang kurang berkenan, silakan diproses melalui jalur-jalur yang sudah ada. Oke. Kalau pemilu diulang tanpa Mas Gibran itu tanggapannya gimana, Mas? Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Ya, itu. Ya, sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada, ya. Kan sudah ada mekanismenya sendiri-sendiri, ya.
perhatian kini tertuju pada para hakim Mahkamah Konstitusi. MK sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi harus memutus sengketa hasil pemilu dengan adil berdasarkan bukti-bukti yang ada. Tim Liputan Kompas TV.